Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Thalita Likbar, mahasiswi Universitas Indraprasta PGRI dengan NPM 2018 0150604. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil observasi yang telah saya lakukan mengenai kajian klien penyintas penyakit kanker nasofaring untuk memenuhi salah satu tugas konseling populasi khusus. Pembahasan yang pertama, apakah itu kanker nasofaring? Kanker nasofaring adalah suatu tumor ganas yang menyerang di daerah nasofaring atau di daerah atas tenggorokan dan di belakang hidung. Kanker nasofaring ini juga di Indonesia merupakan kanker terbanyak keempat setelah kanker payudara, kanker leher rahim, dan juga kanker perut. Selanjutnya, faktor-faktor yang menjadi resiko penyebab kanker nasofaring. Yang pertama itu ada jenis kelamin, bahwa kanker nasofaring ini lebih banyak menyerang laki-laki dibanding perempuan. Dan yang kedua ada ras. Perlu diketahui bahwa kanker nasofaring ini banyak menyerang ras mongoloid. Faktor yang ketiga itu ada usia. Kanker nasofaring lebih banyak menyerang usia muda, yaitu 5-26 tahun, dan pada usia lanjut 65-79 tahun. Dan faktor yang keempat ada riwayat keluarga. Individu yang sebelumnya memang terlahir dari keluarga yang memiliki riwayat penyakit kanker nasofaring tidak menutup kemungkinan bahwa individu tersebut akan memiliki penyakit kanker nasofaring juga. Faktor yang kelima ada mengkonsumsi minuman beralkohol dan juga merokok. Faktor yang keenam ada penggunaan obat nyamuk bakar yang berlebihan. Faktor yang ketujuh ada mengkonsumsi makanan yang mengandung pengawet. Dan faktor yang kedelapan sebagai faktor yang terakhir ada terlalu sering mengkonsumsi ikan asin atau makanan-makanan yang tingkat keasinannya itu tinggi. Yang selanjutnya ada deskripsi karakteristik klien. Sesuai dengan hasil observasi yang telah saya lakukan bahwa terdapat klien yang bernama AUP, di mana AUP ini merupakan seorang perempuan berusia 20 tahun yang menjadi klien penyintas penyakit kanker nasofaring. AUP ini merupakan seorang mahasiswa semester 5 dengan jurusan Teknik Informatika. AUP memiliki tekstur tubuh dengan tinggi badan 160 cm dan tinggi badan 50 kg. Memiliki kulit coklat sawo matang dan mengenakan hijab di kehidupan sehari-harinya. Karena kebetulan AUP ini merupakan kerabat dekat saya, jadi saya tahu betul bagaimana kondisinya sekarang. Bahwa sesuai dengan yang saya observasikan, AUP ini bermula mengapa memiliki kanker nasofaring ini. Awalnya dia memiliki benjolan di sebelah kanannya yang ia pikir adalah alergi biasa, sampai akhirnya tidak ada perubahan, malah semakin besar menyebabkan nyeri. Ia beranikan untuk ke puskesmas periksa, kemudian dokter di puskesmas mengatakan bahwa harus dirujuk ke rumah sakit besar. Setelah di rumah sakit besar dilakukan biopsi yang kemudian hasilnya AUP ini sakit kanker nasofaring, yang dimana kankernya itu ada juga benjolan di dalam hidung. Jadi tidak hanya di tenggorokannya saja tapi juga di dalam hidung. Kemudian ditetapkan bahwa ia harus menjalani kemoterapi. Seperti itu. Sampai akhirnya sekarang ia sudah menjalani kemoterapi sesuai dengan anjuran dokter, dan saat ini ia tengah menjalani proses medical check up yang dilakukan selama 3 bulan sekali. Yang selanjutnya ada gejala yang sering muncul yang dialami oleh AUP. Yang pertama, telinganya berdenging terasa penuh sehingga mengakibatkan pendengarannya menurun. Selanjutnya, karena adanya benjolan di dalam hidungnya mengakibatkan pernafasannya menjadi tersumbat. Selanjutnya, adanya gejala lanjutan intrakranial, yaitu mengakibatkan sakit kepala kronik, nyeri pada wajah, dan wajah terasa kebas. Terus yang selanjutnya, benjolan yang ada pada leher dan hidungnya itu terasa semakin membesar yang mengakibatkan nyeri. Yang terakhir, karena adanya penyakit ini, keadaan psikologisnya AUP menjadi sedikit terganggu, di mana ia menjadi orang yang lebih emosional dalam perasaannya. Yang selanjutnya ada analisis kebutuhan klien, yaitu adalah kebutuhan-kebutuhan yang memang diperlukan oleh AUP sendiri. Yang pertama itu ada kemoterapi. AUP kemarin dalam pengobatannya harus melakukan kemoterapi sebanyak 6 kali. Yang kedua, AUP harus menjaga pola hidup sehatnya. Yang ketiga, AUP harus mengkonsumsi obat-obatan yang telah dianjurkan oleh dokter. Yang keempat, AUP dianjurkan untuk istirahat di rumah dan tidak berpergian jauh. Yang kelima, AUP harus melakukan kegiatan medical check up untuk mengetahui bagaimana perkembangannya di setiap harinya.
Dan yang terakhir, AUP sangat butuh dengan dukungan dari orang tua dan juga kerabatnya agar ia bisa menuntaskan pengobatannya dan bisa sembuh total dari penyakitnya. Pembahasan yang terakhir adalah layanan BK yang tepat. Sesuai dengan observasi yang telah saya lakukan, sebagai calon konselor, saya telah menentukan layanan BK yang tepat diberikan kepada AUP. Yang pertama adalah layanan konseling individu. Dengan layanan konseling individu ini, konselor bisa melakukan pendekatan kepada AUP, menanyakan bagaimana perasaannya, bagaimana apa yang ia rasakan selama ia mengalami sakit kanker nasofaring ini, yang kemudian nanti mereka berdua bisa menentukan suatu program yang telah disepakati. Dan dengan layanan konseling individual ini, konselor juga bisa memberikan penguatan kepada klien, kepada AUP. Nah, yang kedua adalah layanan informasi. Dengan dilakukannya layanan informasi, konselor bisa memberikan informasi-informasi yang bisa membantu AUP dalam pengobatan yang terkait dengan penyakit kanker nasofaring yang dideritanya tersebut. Nah, yang ketiga ada layanan konseling keluarga, di mana konselor juga perlu melakukan pendekatan kepada keluarga, yang dimana keluarga tersebut akan membantu AUP dalam pengobatan kanker nasofaring tersebut. Dan yang terakhir ada layanan konseling kesehatan, di mana dengan layanan konseling kesehatan ini, konselor juga dapat membantu AUP dan juga keluarganya bagaimana ia menjaga dirinya nih setelah ia terserang penyakit ini, bagaimana ia menjaga dirinya ke depannya agar tidak terjadi lagi hal yang tidak diinginkan, bagaimana ia bisa menjaga dirinya selama di dalam rumah ataupun di luar rumah, seperti itu. Selesai. Jadi segitu aja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.